Baik Pak, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, di mana saya mungkin beberapa menit ke depan ini saya akan meminta waktu Bapak. Saya juga adalah calon guru penggerak angkatan 8, di mana kami sudah masuk pada modul ketiga, yaitu pengambilan keputusan dengan pengujian dengan langkah yang efektif. Nah, dan untuk tahap kali ini kami akan mewawancarai 2 sampai 3 orang kepala sekolah, dan pada tahap ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah sebagai kepala sekolah saya di sini, yang mana saya akan bertanya tentang seperti apa Bapak mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang Bapak hadapi yang mengandung dilema etika ataupun bujukan moral. Yang ini juga akan menjadi pembelajaran saya ke depan Pak, mana tahu suatu saat saya menjadi pemimpin, maka tentunya saya akan belajar dari beberapa pengalaman-pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan. Dan untuk ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Nah, baik Pak. Untuk yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini adalah dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, terima kasih Ibu Arniman Sibuan, salah seorang dari peserta CGP Angkatan 8. Perkenalkan, nama saya dulu, saya sebagai Pada Arum Ekelma, Kepala PPD di SMP Negeri 7. Dengan sukacita saya sangat merespon apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Arniman. Dalam mengambil sebuah keputusan itu, terutama tadi mengenai dilema etika ini, maka sebagai pimpinan di saya sebagai pimpinan di sekolah ini, pertama sekali kita lihat apa masalah yang dialami oleh seseorang. Contoh, masalah peserta didik. Maka terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi apa masalah sesungguhnya yang dialami oleh seseorang anak kita. Contoh, ada anak kita yang memang sering tidak datang ke sekolah. Nah, itu perlu kita telusuri. Kenapa dia itu? Apa kira-kira masalahnya? Kenapa sering tidak datang ke sekolah? Apakah itu karena faktor pribadinya, kemalasan, atau faktor keluarga? Nah, kalau misalnya sudah kita ketahui itu apakah persoalan, misalnya orang tuanya sering menahan dia, tidak datang ke sekolah hari ini, tidak ada yang membantu di rumah, atau tidak ada yang menjaga adiknya, atau membantu orang tua mencari nafkah. Nah, sesungguhnya ini sebuah dilema bagi anak ini yang bersangkutan. Di satu sisi kita sekolah mengharapkan dia harus sekolah setiap hari. Di lain sisi juga orang tuanya mengharapkan dia harus membantu orang tuanya. Jadi ini sebuah dilema yang judul persoalan sama-sama ada kebenarannya. Maka solusinya dalam hal ini, sebagai pimpinan sekolah perlu bangun komunikasi dengan orang tua yang bersangkutan. Kalau kita undang di sekolah ini, ya, bicara dulu bersama apa kira-kira masalahnya. Kalau misalkan ada masalah, orang tua mengharapkan anaknya ingin bantu orang tua, maka kita sebagai pimpinan sekolah kita beri pemahaman. Setelah pulang sekolah kan bisa bantu. Ya, artinya jangan diganggu jam pembelajaran si anak. Jangan diganggu pembelajaran anak kita dimaksud. Biar dulu di sekolah dari jam 7 sampai jam 1 siang. Setelah itu kan bebas. Ya, orang tuanya bebas untuk bagaimana untuk bisa membantu orang tua. Jadi saya kira itu solusi yang sudah kita kerjakan selama ini. Baik Pak, berarti kalau saya rangkum, Bapak mengidentifikasi setiap kasus itu berdasarkan dulu dari
mungkin dilakukan pendekatan kepada anak mengetahui di mana ya duduk masalahnya sebenarnya, apakah dari diri anak yang tidak mau datang ke sekolah atau ada alasan-alasan lain yang menjadi keluarga. permasalahannya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Apakah terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar tadi? Seperti apa Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Ya, untuk pengambilan keputusan itu, ya sebagai pimpinan tidak pengambilan keputusan sepihak. Ya, kenapa? Karena sebagai pimpinan pasti ada bini yang membantu mendukung kegiatan mulai dari wali kelas, kemudian PKS kesiswaan, mungkin juga konselor atau bimbingan konseling. Artinya dalam pengambilan keputusan itu, setelah kita melihat jumlah permasalahan, maka perlu kita input bagaimana saran pendapat dari teman-teman tadi, piket, wali kelas, mungkin guru BK dan PKS kesiswaan. Ketika nanti sudah bulat itu, maka pimpinan sekolah mengambil kebijakan dan keputusan yang memang keputusan itu membangun, ya, membangun karakter anak atau membangun pendidikan anak tersebut. Baik Pak, berarti ini juga masuk pada langkah-langkahnya sekaligus ya Pak ya. Nah baik, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus di Lemeti tadi? Ada banyak keputusan yang sudah kita ini, yang ada perubahan positif. Contoh, ada banyak anak-anak peserta didik kita di sekolah ini mungkin pelanggaran tata tertib, mungkin dari segi akademiknya, mungkin faktor-faktor ya, pribadinya barangkali. Tapi dengan kita ya, mengetahui akar permasalahannya sesungguhnya, dan anak itu juga kita sadarkan, ya, kita sadarkan yang bersangkutan. Contoh pelanggaran tata tertib, kita beri pemahaman apa yang anda kerjakan itu tidak sesuai dengan tata tertib. Ya. Contoh misalnya masalah rambut, ini sederhana sekali, rambut terutama kaum laki-laki. Sekolah ini kan punya aturan, punya tata tertib. Nah, anak itu peserta didik ini kita beri dia kesadaran ini dan sesungguhnya ketentuan yang berlaku mengenai bagaimana aturan rambut yang sesuai dengan aturan sekolah. Artinya tidak serta-merta langsung kita ambil sebuah kebijakan dipangkas, tetapi sedapat mungkin ya seorang pimpinan atau bapak ibu guru, ibu wali kelas dan piket atau BK dan kesiswaan menyadarkan si anak, dia pemahaman bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak sesuai dengan ketentuan. Itu faktor utamanya. Jangankan pun dia diberi sanksi. Kalau sanksi itu belakangan. Yang penting dulu beri dia pemahaman bahwa sadar dia akan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, dan sadar dia apa efeknya ketika terus-menerus dia melakukan seperti itu. Oke baik Pak, berarti itu adalah langkah yang efektif ya Pak, tidak langsung menjurus kepada hukuman, atau yang tentu kepada mendekati anak dulu dengan pemahaman agar sadar bahwa ini adalah perlakuan yang sedikit melanggar dan seperti apa efek nanti kalau terus-menerus dilanggar begitu ya Pak. Nah baik, dari semua keputusan yang sudah pernah Bapak uji, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan yang dimaksud Pak? Ya, pasti dalam sebuah keputusan ada pro dan ada kontra. Makanya dalam pengambilan keputusan itu kita lihat mana ending yang positifnya lebih bagus, di situ kita. Contoh, ada kasus kemarin itu anak-anak dalam kelas bermain-main dan mengakibatkan kecelakaan, patah tulang bagian atas ini. Nah,
bagaimana agar masalah ini keputusannya ya, sama-sama senang, ya, senang pihak pelaku dan pihak korban. Orang tua kita undang dulu bersama. Kita jelaskan akan permasalahan dengan pemahaman yang jelas. Orang tua pasti juga meyakini bahwa memang inilah sesungguhnya perbuatan yang memang tidak direncanakan, bukan juga anjuran guru di sekolah. Nah, walaupun kasusnya tadi sampai bisa patah ini, tapi antara kedua orang tua sama memahami, ya, sampai pada proses penyelesaian, ya, karena sekolah mengambil prinsip ini masalah diselesaikan di sekolah. Seperti apa biaya itu akan menjadi mediasi oleh sekolah. Intinya jangan terganggu proses belajar. Akhirnya orang tua setuju. Tidak ada merasa dibebani, tidak ada merasa dirugikan. Akhirnya biaya pengobatan si anak antara orang tua pelaku dan orang tua korban sama-sama. Ya, mereka sama-sama potong bersama, sehingga antara anak juga tadi, peserta didik juga tadi, ya, padahal sampai sekarang sama-sama kita belajar, orang tua pelaku dan orang tua korban saling komunikasi yang harmonis. Misalnya seperti itu. Baik Pak, berarti tantangan mungkin seperti kasus yang Bapak ceritakan tadi sebenarnya bisa saja tantangan dihadapi itu bersama dengan orang tua ya, tetapi tantangan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah yang baik sehingga meskipun agak berat tapi tetap akan dapat solusi yang baik dan tidak sama-sama merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, dari setiap kasus itu Pak, apakah ada jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau langsung diselesaikan di tempat? Ya, terkait dengan jadwal, ketika kasus itu bisa diselesaikan di tingkat piket, maka bisa diselesaikan, atau bisa piket kombinasi dengan wali kelas. Ketika tidak bisa diselesaikan di tingkat wali kelas, maka dinaikkan di tingkat kesiswaan. Nah, sini yang nanti kesiswaan kolaborasi dengan BK. Nah, ketika kasus itu tidak diselesaikan di tingkat BK dan kesiswaan, maka kasus itu akan dinaikkan kepada pimpinan sekolah. Nah, itu barangkali tahapannya. Ya, memang jadwalnya tidak secara sistematis karena persoalan itu tidak pernah kita rencanakan kapan waktunya, tapi penyelesaian seperti itu tahapannya. Ya. Ketika misalnya masalah itu antara kesiswaan BK tidak bisa diselesaikan, maka itu sudah menjadi ranah kepala sekolah, dan itu nanti kepala sekolah dan pimpinan akan kapan-kapan kita ikuti mengundang kedua orang tua dan duduk bersama kita di kantor ini, kita cari solusi. Terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya untuk bidang etika? Ada faktor Atau orang yang membantu Bapak? Dalam pekerjaan sebagai pimpinan sekolah itu semua lini saya manfaatkan. Tidak serta merta dalam sebuah permasalahan etika itu ditangani oleh pimpinan sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, PKS kesiswaan itu, guru BK itu, wali kelas itu, piket itu, kita berdayakan sesuai dengan porsi masing-masing. Dan itulah yang bisa saya harapkan bisa mendukung dalam sebuah keputusan. Intinya tidak serta merta pimpinan sekolah langsung ambil sebuah keputusan. Tidak bertahap. Semua tidak kuat kepala sekolah. Bagaimana juga saran-saran dari guru-guru mata pelajaran. Nah,
itu semua kita berdayakan, sehingga keputusan yang kita ambil itu kita tetapkan itu ya, tidak ada semacam keputusan sepihak. ya tidak bisa sepihak atau tidak merasa dan dia merasa dirugikan di pihak lain. Berarti ini masuk pada kolaborasi ya Pak, seluruh stakeholder ya, dimanfaatkan semua, baik dari guru-guru, PKS juga, bahkan piket harian juga. Iya. Kalau bisa juga barangkali mungkin kalau ada kasus lain, ada komite juga yang stakeholder dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang terakhir Pak, dari semua yang Bapak bagikan kepada saya, yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak petik yang menjadi mungkin menjadi refleksi kepada Bapak dari kasus-kasus ini? Sebagai pimpinan, pekerjaan itu saya anggap sebuah seni. Kenapa? Karena pimpinan itu memanage, tidak serta merta pimpinan itu langsung kerja di lapangan. Nah, tadi penempatan seseorang itu istilahnya tempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuan atau the right man on the right place. Sehingga dengan penempatan seseorang sesuai dengan peranannya, maka saya sebagai pimpinan ya, tidak memanage saja bagaimana sudah ada kendala, ada masalah. Nah, jadi ini sebagai pimpinan itu enak. Ya, kenapa? Karena kita hanya mau manage sumber daya yang ada. Seperti saya katakan tadi, sebagai pimpinan itu ibarat menurut saya bayar seni. Ya, sehingga Bukan ujian ya. saya itu dalam pekerjaan tidak merasa terbebani. Nah, tidak terasa apa. Kenapa? Karena saya berdayakan semua ini untuk mencapai tujuan saya itu sekolah ini, gimana sekolah ini anak-anak peserta didik yang keluar dari sekolah ini ya, bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, di tingkat provinsi, bahkan kalau perlu tingkat nasional. Itunya konsep kita ke depan. Nah, untuk mencapai tujuan itu maka dari ya, manajemen itu maka pelajaran yang tetapkan mereka sesuai dengan tupoksi masing-masing. Saya kira itu. Baik Pak, berarti Bapak akan mengambil keputusan itu dengan cara tidak langsung kepada langsung pimpinan ya. Bapak tetap memberdayakan masing-masing guru tugas-tugas pokok mereka sehingga keputusan ataupun tugas itu bisa terselesaikan dengan mudah ya, karena digotong oleh Bapak Ibu guru yang sangat berkualitas. Baik Pak, terima kasih. Semoga apa yang kita yang memanage dan melihat yang memantau terus Bapak. Baik Pak, semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak di UPTD SMP Negeri 7 semoga bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga Pak untuk pengalaman-pengalamannya yang sudah berbagi dengan saya. Dan semoga bisa berjalan dengan baik juga. Oke, Ibu-ibu, terima kasih atas semua wawancara saya dan barangkali Ibu-ibu menjalankan tugas CGP ini tetap semangat. Usahakan dengan hasil yang memuaskan. Saya kira demikian. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, Zebua Pak. Baik. Terima kasih Pak untuk kesempatan di siang hari ini. Mohon izin Pak, saya mencoba mengganggu waktu Bapak untuk beberapa menit ke depan. Baik, begini Pak, saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8. Jadi dalam modul kami 3.1 ini ada sebuah tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan kami guna untuk mengetahui seperti apa atau sejauh mana Bapak pimpinan kepala sekolah
mengambil sebuah kebijakan atau keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema yang dihadapi di sekolah Bapak. Dan yang mana nanti ini juga menjadi sebagai bahan pengalaman bagi kami, mana tahu ke depan kami bisa jadi pemimpin, dan itu bisa menjadi refleksi bagi kami seperti apa mengambil keputusan yang bijaksana yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, mohon izin Pak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya pandu sendiri dan Bapak mungkin bisa berbagi dengan saya nanti. Nah, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak hadapi di sekolah Bapak antara dilema etika dengan bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Oke, terima kasih Bu. Saya adalah kepala sekolah SD Ambon, SD 07 67 Bawah, Kecamatan Susunan. Kalau saya mengidentifikasi kasus yang terjadi di lingkungan sekolah di SD Ambon ini memang banyak sekali. Ya, jadi saya angkat satu aja kasusnya, yaitu terkait dengan anak-anak kita yang sering malas, dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar atau malas ke sekolah. Jadi itu dulu yang saya sampaikan untuk kasus yang pertama, dan kalau menurut saya ada banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Oke Pak, berarti kalau saya simpulkan dari yang Bapak sampaikan bahwa contoh salah satu kasus yang pernah Bapak hadapi adalah anak-anak sekolah yang malas ya Pak. Tentu ini adalah sebuah dilema untuk Bapak dalam mengambil keputusan seperti apa yang harus dilakukan untuk anak yang dimaksud. Nah baik, selanjutnya Pak, seperti apa Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus yang seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin yang sebenarnya pihak anak mungkin ada juga alasannya Pak kenapa dia seperti itu. Jadi dalam model ini mungkin ada pihak yang satu benar apa yang disampaikannya, sementara kita di pihak sekolah tentunya juga benar kalau kita lakukan sesuai dengan peraturan. Lalu seperti apa Bapak menjalankan pengambilan keputusan seperti kasus yang Bapak sampaikan? Di kasus yang saya alami ini terkhusus ketidakhadiran anak di sekolah. Yang saya ambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam hal itu, pertama dulu saya harus memantau dulu dan melihat atau mewawancarai anak, kenapa, apa alasannya dia tidak sering datang ke sekolah. Dan pertama-tama juga saya harus merangkum atau menyampaikan kepada wali kelasnya supaya anak ini diperhatikan dan perihal apa sampai dia keseringan tidak datang ke sekolah. Sehingga dari hal itu nanti kita bisa mengambil sebuah kesepakatan, kita mengambil sebuah kebijakan supaya anak-anak ini jangan terus-menerus terulang hal-hal yang kita tidak harapkan ini, karena demi masa depannya nanti. Berarti tentunya melakukan pendekatan kepada anak ya Pak, sehingga kita sebagai pimpinan sekolah atau juga guru tidak langsung menghakimi, oh anak ini malas atau tidak hadir ke sekolah gara-gara mungkin dari pribadinya. Tentu kita akan mendekati anak, apa kasus yang dihadapinya, apa alasannya, dan mungkin kita akan mencari tahu cara solusi. Kemudian kalau saya simpulkan lagi, tentunya melakukan pendekatan dengan guru-guru juga, melalui guru. Nah, berarti saya anggap bahwa ini adalah langkah-langkah atau prosedur ya Pak yang akan Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap ini sudah efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya alami dalam hal ini, dalam mengambil sebuah keputusan ini, terutama anak-anak yang malas ini, kita harus, apa yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa kita harus dulu melihat apa sih penyebabnya, anak ini sering tidak datang ke sekolah, apakah karena banyak tugas,
atau himpitan ekonomi keluarga atau hal-hal yang lain yang merupakan membuat dia anak ini sekolah. Sehingga yang saya lakukan, saya dulu memberikan motivasi dan himbauan kepada wali kelas supaya jangan dibebani sekali kita ini, karena kita telah tahu bahwa inilah kondisi keluarganya, dan bagaimana kalau kita bukannya kita mengurangi perhatian tetapi mengurangi beban supaya anak-anak ini jangan menjadi takut atau bikin malas dia untuk datang ke sekolah. Jadi itu hal yang perlu kita sampaikan dan memotivasi terus anak, dan kalau boleh sesekali berkunjung ke rumah keluarga atau ke rumah anak tersebut. Baik Pak, berarti ini sebenarnya mungkin lebih kepada pendekatan anak ya Pak. Ya. Kita harus lihat juga bagaimana profil anak ya. Betul. Bisa berhubungan dengan keluarganya juga pengaruh dia Ya. Jarang atau kadang-kadang tidak hadir di sekolah. Dan saya juga simpulkan tadi agar tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mungkin sedikit diberi perhatian khusus untuk anak-anak yang dimaksud, sehingga mereka tidak merasa terbebani ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk keputusan selanjutnya seperti apakah keputusan yang sudah pernah Bapak buat? Adakah rintangan-rintangan atau tantangan yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau hambatan-hambatan tentu ada ya Bu. Kita tidak pungkiri itu, terutama ini terkait anak-anak kita ini. Hambatannya yang pertama, istilahnya orang tua itu tidak merespon secara cepat untuk memperbaiki masa depan anak-anak kita ini. Jadi itu dulu di pihak orang tua. Iya. Di pihak guru tentu merasa ada istilahnya membedakan kasih. Karena kita telah mengatakan bahwa kalau boleh kita berikan perhatian kepada anak tersebut. Jadi terkadang wali kelas atau guru itu merasa lebih memperhatikan atau beda kasih dengan anak-anak kita itu tantangan. Jadi anak yang lain merasa ada jarak jauh ya. Iya. Kenapa anak ini lebih diperhatikan, kenapa kami tidak? Jadi mungkin anak-anak tidak tahu kenapa ya diperhatikan sekali, karena anak-anak tidak tahu menahu masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Mereka hanya ya bermain, ya senang untuk belajar, itu aja. Jadi kalau kita perhatikan tadi kasus anak ini adalah ketidakhadiran, ya sering bolos, sering tidak datang di sekolah. Jadi coba kita telusuri dan itu sebabnya. Jadi itu ada dilemanya atau ada tantangan dari pihak orang tua, itu dia yang saya katakan. Ada juga tantangan istilahnya jiwa guru itu gimana ya, ada membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain gitu. Berarti ini adalah tantangan yang sudah pernah Bapak alami ya. Di pihak orang tua mungkin juga meresponnya agak lambat ya. Kadang dengan berbagai alasan juga disampaikan tentunya agar mendukung dia dalam pendapatnya. Nah, ditambah lagi tantangan terhadap guru-guru yang cara pendekatan mereka kepada siswa-siswa ada yang berbeda. Mungkin kadang pendekatan dengan anak yang baik itu beda lagi. Sementara anak yang malas tadi mungkin ada dianaktirikan bisa saja. Nah, baik Pak. Dengan kasus-kasus dilema etika ini Pak, barangkali ada tidak jadwal yang sudah ditentukan oleh Bapak dalam penyelesaian kasus ini? Apakah kasus yang seperti itu disampaikan atau diselesaikan langsung di tempat, atau perlu juga memiliki jadwal yang lain agar diselesaikan? Nah, setiap kasus beda-beda. Ada kasusnya yang berat, yang merangkum semua pihak, yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak guru, pihak orang tua, bahkan pihak komite.
kalau Iya. boleh, dan kalau boleh masyarakat dan juga dari pihak pengawas mungkin pengawas sekolah. Jadi apa yang telah saya angkat tadi terkait dengan kemalasan anak-anak, kurasa memang butuh waktu, bukan secepat mungkin, karena kita tadi harus menelusuri sebab apa dia tidak datang ke sekolah, sebab apa dia tidak sering datang ke sekolah. Jadi butuh proses waktu kan. Jadi ada juga kasus yang saat itu juga, seketika itu juga kita bisa selesaikan. Jadi terkait dengan masalahnya mungkin butuh waktu beberapa hari atau berminggu. Jadi saling ada keterkaitan, baik dari siswanya, baik dari gurunya, guru kelasnya, baik juga dari itu. Jadi jadwal terkait dengan itu terkhusus nggak ada, Iya betul. nggak ada kita susun, tetapi kita menyesuaikan situasi dan kondisi setiap kasus yang ada. Berarti menyesuaikan kasus ya Pak, Ya, ya. mana kasus yang mudah langsung Yang bisa mudah diselesaikan, maka diselesaikan Ya, di betul. tempat. Baik Pak, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Contohnya dalam kasus-kasus dilema etika tadi. Ya, itu yang saya bilang tadi, keterkaitan dari gurunya, semuanya harus mendukung berbarengan itu, dari komite, bahkan dari pengawas kalau boleh. Kalau memang berulang terus, tentu kita tidak pungkiri harus kita laporkan juga kepada pihak pimpinan sebagai yang mengawasi kita di dinas pendidikan, terutama ini adalah Pak Pengawas juga. Itu tetap kita akan sampaikan, seperti waktu Pak Pengawas juga datang diminta apa sih masalah yang perlu kita bahas bersama Pak Kepala Sekolah, dan itu saya sampaikan ini, dan itu sudah kita sampaikan, dan dia juga memberikan solusi. Bahkan dia mengatakan kepada kita, kalau boleh Pak, langsung ke rumah anak tersebut. Jadi itu sudah kita laksanakan. Berarti kolaborasi ya Pak ya, tentunya berguna untuk yang dilakukan dalam stakeholder sekolah yang mulai dari seluruh guru, ya orang tua siswa dan juga komite. Nah dari semua yang Bapak sampaikan, yang Bapak bagikan kepada saya, pengalaman-pengalaman tersebut, pembelajaran apa yang mungkin Bapak petik dari keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil? Setiap keputusan itu tentu ada yang menerima dengan baik, ada yang menerima dengan senang hati, dan ada juga yang tidak. Jadi yang kita ambil kebijakan selama ini yang memang kasusnya juga tidak begitu berat, ya lambat laun, apa yang saya katakan tadi, orang tua yang tidak menerima dengan sendirinya, dengan keseringan kita memberikan pemahaman, maka mereka juga akan bisa mengikuti kembali. Jadi itu yang saya alami, yang saya cermati dalam mengambil sebuah keputusan itu. Pokoknya keputusan itu bukan hanya dijalankan sepihak, tetapi harus berbareng dengan seluruh warga sekolah dan juga masyarakat, terutama ini Pak ketua komite atau pengurus komite, dan juga dari pihak dinas pendidikan dan itu yang kita alami selama ini, sehingga ya terjalin baik, dan situasi yang kita harapkan bisa lebih baik ke depan. Itu yang kita alami selama ini. Demikian Bu. Oke Pak, terima kasih untuk semua Sama-sama, berbagi Bu. cerita dengan Sama-sama. saya. Semoga ke depan juga saya bisa mengambil keputusan yang bijaksana seperti yang Bapak sampaikan. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Bu. Saya mohon Sama-sama, izin Bu. ya Pak.